Talking Tom ini didasari dari reaction video YouTube kelompok mata kuliah Teknologi dan Operation Management Desa Girirejo kelas eksekutif MBA 34 Magister Manajemen UGM Yogyakarta. Pada kesempatan ini kami ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada yang pertama adalah Kampus Magister Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, dan yang kedua adalah Sekretariat G2R Tetrapreneur Girirejo, dan kemudian yang ketiga adalah dosen pengampu kami yang sangat kompeten dan capable serta expert di bidang teknologi dan operation management, dan juga sebagai pelopor dari program G2R Tetrapreneur yaitu Ibu Rika Fatima PL, ST MSc PhD. Dan tentunya kelompok 4 kelas eksekutif MBA 34 Magister Manajemen Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang dan selamat bergabung di acara Talking Tom, yaitu acara informasi seputar topik-topik menarik dari mata kuliah Teknologi dan Operation Management, Program Magister Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada, Kampus Jakarta. Bersama saya, Budi Hermawan, kita nanti akan mengupas tuntas hal-hal terkait tentang pengaplikasian Technical Operation Management di dalam program Global Gotong Royong Tetrapreneur atau G2RT khususnya di Desa Girirejo. Dan kita nanti akan bersama-sama mempelajari konsep dasar organisasi sebagai suatu sistem. Dan kita nanti juga akan mempelajari IT secara umum, kemudian juga value IT sebagai salah satu tools di dalam hal pemecahan masalah di dalam operation, dan tentunya tidak kalah penting kita akan nanti mempelajari bersama-sama faktor-faktor apa saja yang sangat kritikal yang kemungkinan akan dihadapi oleh suatu organisasi. Perilaku gotong royong sudah menjadi kepribadian dan ciri khas dari masyarakat Indonesia. Dan budaya gotong royong ini sudah mengakar dalam kehidupan masyarakat sehari-hari menjadi suatu kekayaan intelektual bangsa. Kekayaan intelektual bangsa ini dimanfaatkan untuk menciptakan inovasi gotong royong dan wirausaha yang mendunia. Terinspirasi dari model pemberdayaan Saimaul Undong khas Korea Selatan yang sudah mendunia, program Global Gotong Royong Tetrapreneur menjadi satu gerakan yang ingin membawa masyarakat pedesaan memanfaatkan kearifan lokal Indonesia ke kancah dunia. Solidaritas gotong royong juga bisa diangkat di dalam bidang ekonomi. Program G2RT ini melalui model Tetrapreneur berbasis kepada 4 pilar usaha. Pilar yang pertama yaitu adalah tentang rantai pasokan bisnis dari hulu ke hilir. Kemudian pilar yang kedua adalah tentang ketersediaan dan kesigapan bagaimana kita bisa merespon pasar. Dan pilar yang ketiga yaitu bagaimana meningkatkan kualitas produk melalui SDM yang berkualitas dan sistem yang terkoordinasi hingga pengembangan diri SDM. Dan pilar yang keempat adalah bagaimana meningkatkan suatu merek pada suatu produk. Di tahun 2018, program G2RT melakukan pilot village di Desa Wukirsari dan Desa Girirejo. Dan kemudian di tahun 2019, 2 desa binaan tersebut sudah masuk ke dalam Tetra 2, yaitu penciptaan pasar non-kompetisi. Program G2RT ini diprakarsi oleh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Magister Manajemen, yaitu Ibu Rika Fatima PL, ST MSc PhD, dan pengembangan program ini diusung oleh Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta dengan mengedepankan kebudayaan sebagai dasar dari kewirausahaan. Hingga tahun ini, ada 21 desa binaan yang sudah tergabung di dalam program G2RT. Dan sekali lagi, program G2RT ini menjadi satu inisiator produk ikonik global Indonesia dengan mengirimkan produk dari desa binaan ke Mesir dan Turki. Sebentar lagi, kita sudah kedatangan para narasumber yang akan berbagi pengalamannya dan akan memberikan insight-nya kepada kita semua, apa saja yang sudah dijalankan di Desa Girirejo, sehingga sistem manajemen operasionalnya itu dapat berjalan dengan baik dan bisa bersaing di kancah internasional. Jangan kemana-mana, kita akan lanjut ke segmen berikutnya.
Oke, baik. Di segmen pertama ini kita akan membahas tentang competitiveness dalam sistem operasional, produk dan service design, kemudian juga just in time. Dan bersama-sama kita telah hadir para narasumber yang sangat kompeten di dalam bidangnya masing-masing untuk kita tanyakan pendapat mereka. Dan mungkin kita juga akan mendapatkan inspirasi dari mereka. Bagaimana program G2RT ini bisa dijalankan di Desa Girirejo. Untuk itu saya akan perkenalkan satu-satu dari narasumber kita yang telah hadir saat ini, yaitu yang pertama adalah Mbak Okta Indah Sulistiorini. Mbak Okta. Apa kabar Mbak Okta? Selamat datang di acara Talking Tom. Ya. Mbak Okta ini adalah seorang profesional di bisnis dan channel development dan consumer marketing pada Shopee Indonesia di tahun 2018 sampai dengan tahun 2021. Dan saat ini sedang aktif ya Mbak Okta ya di PT Paragon Teknologi dan Innovation ya. Betul ya Mbak Okta ya? Oke, selamat datang Mbak Betul, Okta, Pak selamat Budi. bergabung di acara Talking Tom ini. Terima kasih Pak Kemudian Budi. yang kedua, ya terima kasih sama-sama. Ada kemudian yang kedua adalah Mas Muhammad Aristia Hadi. Ya, Mas Muhammad Aristia Hadi ini adalah seorang pakar juga nih ya, seorang expert ya di bidang supply chain operation. Dan saat ini bekerja di PT Pro Energi ya, Mas Muhammad Aristia ya. Oke, selamat datang Mas di acara Talking Tom ini. Kemudian ada Mas Oki, ya LJ Sandri ya, seorang pakar nih di bidang finance, accounting dan tax. Dan dengan pengalamannya di PT PricewaterhouseCoopers Indonesia di tahun 2011 sampai dengan tahun 2015, kemudian juga di PT Pusaka Jaya Palu Power tahun 2015 sampai tahun 2020 ya Mas Oki ya. Dan saat ini menjadi seorang ekspertis di PT Kimia Farma Trading dan Distribution di tahun 2020 ya. Selamat datang Mas Oki di acara Talking Tom. Kemudian ada narasumber kita yang terakhirnya ada Mas Rehan ya, Mas Rehan Sabri, yaitu seorang business planner dan strategi yang ahli di bidangnya ya. Terus kemudian juga memiliki pengalaman di business relation yang saat ini bekerja di PT Global Digital Niaga Blibli ya. Pasti semuanya orang sudah tahu nih tentang Blibli. Oke, selamat datang para narasumber kami. Nanti kita akan saling berbagi dan kita akan berbicara lebih dalam lagi tentang program-program yang ada di Desa Girirejo. Oke. Baik, saat ini kita akan berbincang-bincang tentang competitiveness operasional di Desa Girirejo. Saya penasaran nih, kira-kira apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan competitiveness operation yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Girirejo? Saya ingin bertanya nih, ingin ngobrol-ngobrol dengan Mbak Okta. Mungkin Mbak Okta bisa menjelaskan Mbak Okta sedikit tentang apa sih Mbak yang dimaksud dengan competitiveness operasional itu, dan bagaimana sih keuntungannya ya bagi masyarakat Desa Girirejo kalau misalkan mereka mengaplikasikan competitiveness operasional ini. Silakan Mbak. Terima kasih untuk intronya Pak Budi. Senang sekali bisa diundang ke acara Talking Tom sesi hari ini. Jadi berbicara tentang competitiveness, sebelumnya kita perlu tahu dulu nih apa itu competitiveness dan kenapa suatu usaha atau organisasi itu harus memiliki nilai competitiveness tersebut. Competitiveness sendiri merupakan implikasi akan sistem yang memiliki keuntungan lebih dibandingkan dengan kompetitor. Nah, tanpa adanya nilai competitiveness ini, usaha yang dijalankan tidak akan memiliki nilai unik dan akan dianggap sama saja dengan produk sejenis yang sudah ditawarkan sebelumnya. Nah, competitiveness ini sangat diperlukan untuk menciptakan adanya value yang paling cocok dengan customer dan dapat dijalankan secara sustainable. Pada dunia operation sendiri, manajemen dapat menggabungkan 3 jenis strategi, yaitu yang pertama ada diferensiasi, yang kedua yaitu cost, dan yang ketiga adalah response untuk menciptakan competitiveness. Nah, yang pertama nih untuk diferensiasi sendiri, diferensiasi ini berarti menawarkan nilai unik, yaitu tersendiri dalam bentuknya atau dari jenis produk yang ditawarkan. Sekarang ini Desa Girirejo menawarkan produk berupa udang uwuh dengan variasi produk dan ukuran yang beragam. Dari segi produk sendiri, Desa Girirejo membuat produk dengan varian bentuk rempah asli dan bentuk serbuk. Jauh ini sih masih belum ada varian rasa yang dikembangkan untuk produk udang uwuh Desa Girirejo itu sendiri. Sedangkan dari segi ukuran, Desa Girirejo sudah memenuhi kebutuhan konsumen dengan membuat kemasan yang bervariasi.
Yaitu yang pertama ada isi 5 saset bentuk herbal, yang kedua ada isi 6 saset, dan kemudian ada kemasan bulkinya juga nih dari format bubuknya seberat 250 gram. Nah, selanjutnya untuk faktor competitiveness kedua, yaitu adalah faktor biaya atau cost. Sebenarnya dari segi layout kerja di Desa Girirejo sendiri, ini masih belum terdefinisi secara mendetail. Jadi belum ada data yang berkaitan dengan demand dan produksi. Sehingga Desa Girirejo ini masih belum bisa mengidentifikasi nih kebutuhan produksinya. Dalam kasus ini sebenarnya bisa dilakukan improvement dengan cara Desa Girirejo bisa membuat suatu plan yang mendeskripsikan dengan detail alur kerja yang efisien. Tentu saja hal ini akan berkaitan dengan biaya produksi nih Pak Budi. Dengan berkurangnya biaya produksi, dengan kapasitas yang dihasilkan juga lebih besar, Desa Girirejo ini bisa punya extra capital nih untuk development. Development yang bisa dilakukan itu beragam, bisa dari segi produk, sumber daya manusia, atau proses operasional. Nah, selanjutnya untuk sumber daya manusia, saat ini program G2RT dijalankan oleh penduduk Desa Girirejo itu sendiri dengan latar belakang yang bervariasi juga nih. Sebagai konsekuensi, di Desa Girirejo ini masih belum ada standar kualifikasi tertentu pada pekerja sehingga upah yang dibayarkan ini tidak terlalu tinggi. Nah, ini masih jadi tantangan tersendiri sih Pak bagi Desa Girirejo karena banyak PR yang harus dikerjakan dalam upaya pengembangan kualitas SDM-nya. Di antaranya ini adalah yang pertama definisi skema kerja, pemberian upah secara adil, peningkatan kualifikasi pekerja, ini juga perlu nih untuk dijabarkan dengan baik dan lebih mendetail. Kemudian ada sosialisasi juga yang penting dilakukan terkait standar keselamatan dan kebersihan dalam bekerja, terutama produk yang dihasilkan oleh Desa Girirejo ini merupakan produk makanan gitu kan ya. Seperti itu Pak Budi. Oke, menarik ya. Jadi sebenarnya bisa disimpulkan bahwa kompetitiveness operasional ini selain dari masyarakat Desa Girirejo itu menciptakan suatu produk yang berbeda dengan kompetitor yang lainnya atau mungkin yang sejenisnya, tetapi juga bagaimana caranya masyarakat desa ini bisa melakukan efisiensi gitu Mbak ya. Ya bisa apa namanya lebih bagaimana mengatur sistem operasionalnya sehingga bisa menghasilkan low cost di dalam proses produksinya sehingga harga-harga yang bisa dijual terhadap produk tersebut itu bisa lebih kompetitif ya dibandingkan dengan kompetitor ya. Begitu ya Mbak Okta ya, bisa disimpulkan ya. Iya, heeh. Nah, jadi kurang lebih dari faktor-faktor yang tadi sudah saya jelaskan, ini akan membentuk suatu respons nih yang sudah pasti harus dijawab oleh Desa Girirejo itu sendiri. Nah, untuk mengantisipasi respon atau demand yang masuk ini, produk yang sudah diolah dan sudah siap untuk dipasarkan, ini disimpan di gedung BUMDes Mahanani di Desa Girirejo. Nah, ketika ukuran bisnis wedang uwuh yang dimiliki oleh Desa Girirejo ini semakin besar, ada baiknya nih untuk Desa Girirejo untuk bisa mengupgrade dan memindahkan penempatan inventory dari gedung BUMDes ke suatu tempat lain yang lebih luas gitu, sehingga bisa dipasang rak-rak yang bisa memudahkan Desa Girirejo ini untuk melakukan picking produk gitu. Selain Oke, baik. itu, di dalam warehouse sebaiknya dilihat juga suatu area khusus yang bisa digunakan untuk packing sehingga proses ini bisa dilakukan dengan efisien. Nah, sejauh ini tuh Desa Girirejo masih belum menerapkan sistem scheduling juga, jadi belum diputuskan apakah produksi ini akan dilakukan secara harian atau hanya dilakukan jika ada order yang masuk gitu. Jadi berdasarkan permintaan. Nah, proses penjadwalan ini sebenarnya perlu juga nih untuk diterapkan supaya bisa mencapai suatu keefektifan dalam bekerja, sehingga ada kepastian dari pengiriman dan jadwal pesanan hingga produknya itu sampai ke tangan pelanggan. Nah, faktor terakhir yang harus diperhatikan juga untuk mengantisipasi perubahan demand dari produk ini adalah perawatan alat dan fasilitas. Ini nggak kalah penting karena hal ini sebenarnya masih belum diterapkan oleh Desa Girirejo. Jadi Desa Girirejo ini harus dapat mengaplikasikan proses maintenance tertentu yang terdiri dari pengecekan bahan baku dan pengecekan peralatan juga secara berkala. Jadi bahan baku yang berkualitas tentunya akan menghasilkan produk yang lebih baik gitu dong Pak Budi ya. Wah, Gitu Pak ya ya. sangat menarik ya. Ini sangat inspiratif banget nih masukan dari Mbak Okta sekali ini ya. Saya sih berharap mudah-mudahan nanti Desa Girirejo ini masyarakatnya tetap melakukan continuous improvement ya, Mbak Okta ya.
supaya produk-produk yang dihasilkan dari sisi tingkat keuntungan dan kemudian juga persaingan di pasar ini akan menjadi lebih bisa bersaing gitu ya dengan para kompetitor yang lainnya ya. Dan tentunya kita harapkan dari produk masyarakat yang diciptakan oleh masyarakat Desa Giri Rejo ini bisa menjadi go global ya, Mbak Okta ya. Ya Ya, saya harapkan setuju Pak Budi. mudah-mudahan nanti ya terus mudah-mudahan nih masyarakat Desa Giri Rejo terus melakukan continuous improvement ya supaya bisa lebih kompetitif. Oke, menarik Mbak Okta. Terima kasih Mbak Okta ya atas insight-nya nih. Ya cukup bagus ya. Mudah-mudahan nanti bisa dikembangkan dan diaplikasikan oleh masyarakat Desa Giri Rejo ke depannya. Terima kasih juga Pak Budi. Ya, sama-sama Mbak Okta ya. Oke, selanjutnya nih kita akan berbicara tentang produk dan services ya. Kira-kira produk dan service itu sebenarnya apa sih gitu ya? Dan kenapa diperlukan suatu rencana itu ya dalam hal membuat suatu produk dan service design itu. Jadi dan apa sih pentingnya buat perusahaan? Untuk itu saya juga ingin mendapatkan informasi nih atau mendapatkan insight yang cukup menarik ya dari narasumber kita yaitu Mas Aris nih Mas Aris ya. Mas Aris tadi ini sebagai orang expert ya di bidang supply chain operation pada PT Pro Energy nih ya. Mungkin Mas Aris bisa bisa sharing ke kami dan teman-teman semuanya yang ada di sana. Sebenarnya gimana sih caranya dalam hal melakukan pengembangan produk desain itu dan seberapa penting sebenarnya bagi perusahaan? Terima kasih Pak Budi, luar biasa sekali untuk topik kali ini Pak, topik Talking Tom malam ini. Jadi untuk pentingnya desain produk itu secara pengertian adalah proses menentukan karakteristik dan fitur unik dari suatu produk. Dalam menciptakan sebuah desain untuk barang atau layanan yang diproduksi, akan terjadi proses yang sangat panjang. Oleh karena itu, hasil dari desain untuk barang atau layanan yang diproduksi merupakan sebuah hal yang paling penting bagi perusahaan. Bahkan desain pada hasil produksi itu sendiri bersifat sangat sensitif, karena akan menentukan keberhasilan ataupun kegagalan dalam bisnis. Jadi perusahaan akan mengutamakan proses serta pengembangan ide dari desain pada layangan atau barang yang diproduksi tersebut. Maka dalam tahapan sebuah produk desain itu sendiri perlu adanya penanganan khusus, Pak. Mulai dari awal hingga akhir hingga terciptanya sebuah desain produk yang inovatif atau pengembangan desain pada produk atau layanan yang diproduksi itu sendiri menjadi lebih unik dan menarik, gitu Pak. Ya, baik ya. Ini berarti masih ada kaitannya dengan competitiveness gitu ya. Jadi sebenarnya produk dan service design ini juga harus dilakukan itu ya dalam hal kita membuat satu produk ya yang supaya bisa lebih berkompetisi di market gitu ya. Nah, sekarang nih ngomong-ngomong tentang produk yang dihasilkan oleh masyarakat Desa Giri Rejo ya, Mas Aris ya. Kira-kira proses apa sih yang bisa dilakukan oleh masyarakat di Desa Giri Rejo ini supaya bisa membuat satu produk dan service design itu sehingga produk yang dihasilkan menjadi lebih kompetitif di pasar? Oke, baik Pak Budi. Untuk desain produk dan service itu sebenarnya terdapat beberapa kegiatan nih Pak dalam prosesnya itu. Yang pertama product design activities. Dalam product design activities ini kita perlu mengetahui customer wants and needs. Jadi dalam identifikasi kebutuhan pelanggan merupakan bagian penting dari fase pengembangan konsep yang merupakan salah satu fase pada proses pengembangan produk. Karena apabila kita mampu memahami keinginan atau kebutuhan pelanggan dengan baik, maka juga akan bisa menawarkan berbagai macam produk yang akan menjadi solusi sebagai kebutuhan dari pelanggan itu sendiri. Jadi produk wedang uwu ini dapat diterima dengan baik oleh pasar domestik bahkan mancanegara dan telah menjadi salah satu minuman ikonik di Jogja. Masyarakat Giri Rejo menerapkan strategi dalam desain produk mereka, yaitu strategi diferensiasi dan biaya yang rendah. Yang ditunjukkan dengan strategi diferensiasi diterapkan dengan membuat produk minuman herbal dengan bahan alami yang menyehatkan, dan strategi biaya rendah diterapkan dengan memanfaatkan bahan baku dan masyarakat asli dari Desa Giri Rejo sebagai SDM-nya itu sendiri. Jadi dalam memenuhi customer wants and needs yang dilakukan oleh Desa Giri Rejo sudah sangat baik, Pak. Dengan mampu memperluas pangsa pasar tidak hanya domestik tapi juga mancanegara tadi. Tidak hanya itu, Desa Giri Rejo juga mampu
membuat desain produk dengan biaya produksi yang rendah, sehingga harga jual produk tersebut menjadi lebih kompetitif dan dapat bersaing dengan produk di kategori sejenisnya. Sehingga rekomendasi yang lainnya itu kita berharap untuk produk Desa Girirejo ini dapat dengan konsisten untuk meningkatkan servis sehingga mampu menambah kepuasan dari pelanggan, misalnya dengan meningkatkan respon dari customer service pada customer yang ingin memberikan keluhan atau ingin lebih mengetahui kebutuhan dari pelanggan dan sebagainya. Lalu kegiatan selanjutnya itu dengan melakukan refine existing product dan develop new product. Jadi setiap produk yang dikeluarkan oleh perusahaan pasti memiliki siklus hidup, Pak. Siklus hidup yang dimulai dari produk tersebut diluncurkan hingga pada akhirnya mengalami fase penurunan. Ketika berada pada fase penurunan itulah perusahaan harus mampu melakukan pengembangan suatu produk. Bentuk pengembangan produk itu bisa bermacam-macam, bisa dengan mengembangkan produk baru atau menggantikan produk yang lama, dan atau menyempurnakan produk yang lama. Jadi produksi ceriping pisang merupakan bentuk dari diferensiasi produk dari Desa Girirejo. Selain itu, produk ceriping pisang yang telah dilakukan diferensiasi ditambah dengan melakukan tambahan varian rasa. Sedangkan wedang uwuh itu masih belum dilakukan modifikasi, Pak. Jadi dari Desa Girirejo mampu membuat varian dalam produk unggulnya, namun akan lebih baik lagi untuk produk unggulan lainnya itu juga ikut dikembangkan, misalnya dengan menggunakan rempah-rempah yang diolah menjadi lebih mudah larut, sehingga meminimalisir bahkan menghilangkan ampas, sehingga meningkatkan kenikmatan dalam mengonsumsi wedang uwuh. Saat ini Desa Girirejo juga masih fokus pada produk unggulannya dan belum dapat menemukan mengenai rencana pengembangan produk dan dokumen spesifikasi dalam desain produk wedang uwuh dan ceriping pisang, Pak. Jadi dalam pengembangan produk baru, Desa Girirejo masih belum ada rencana menambah produk baru, namun untuk pengembangan produknya itu tetap perlu dilakukan riset untuk mengetahui keinginan dari customer. Lalu tahap selanjutnya itu melakukan formulasi quality goals dan cost target. Dalam quality goals dan cost target dilakukan untuk mencapai tujuan perbaikan usaha pada pengurangan biaya manufaktur produk di masa yang akan datang. Peningkatan kualitas produk wedang uwuh dengan menggunakan bahan baku produksi dan sekitar Desa Girirejo agar terjamin kualitas bahan dan ketersediaannya, dan meningkatkan higienitas produk dan menjaga kebersihan pada proses sortir bahan baku. Produksi dan pengemasan serta ibu-ibu yang menjadi pekerja di wilayah Desa Girirejo untuk produknya itu juga selalu menggunakan masker, Pak, dalam proses pembuatan wedang uwuh. Jadi Desa Girirejo menjamin kualitas dan kebersihan dari produknya tidak hanya dari prosesnya saja, tetapi juga dari kualitas SDM-nya. Seperti itu, Pak. Oke, baik ya. Ini berarti sudah didesain semua ya untuk yang apa namanya produk dan servisnya ya, sehingga bisa lebih apa namanya memenuhi standar ya atau memenuhi kualitas yang diinginkan oleh customer itu ya. Karena tadi kan Mas Aris bicara tentang needs and wants ya dari customer ya. Saya sih sepakat ya Mas Aris ya bahwa perlu dilakukan apa namanya standar-standar di dalam proses produksi. Nah, saya tertarik tadi itu mengenai apa ya new product development gitu ya. Saya sepakat dengan Mas Aris nih bahwa diperlukan yang namanya itu new product development gitu ya. Karena tadi ada life cycle product ya Mas Aris ya. Itu Betul, kan pasti kan itu sampai di atas itu suatu apa namanya produk itu bisa aja dia nanti akan decline gitu ya. Betul ya Mas Aris ya? ya Nah, seperti itu. ini saya tertarik nih, gimana caranya ya supaya produk itu tidak decline gitu ya? Mungkin kita nanti akan minta pendapat nih dari Mas Rehan nih ya. Mas Rehan ini apa namanya punya pengalaman juga ya yang cukup apa namanya bagus itu ya di dalam business planner dan strategi gitu ya. Nah, kira-kira nih Mas Rehan sudah hadir juga di tengah-tengah kita ya. Bagaimana sih Mas dalam hal produk desain strateginya ini gitu ya? Kalau tadi Mas Aris menyampaikan ada produk fokusnya dari Desa Girirejo ini yaitu wedang uwuh gitu ya. Nah, menurut Mas Rehan sendiri, kira-kira apa sih Mas desain strateginya nih supaya produk ini bisa lebih kompetitif di market Mas? Dan tentunya ya kita berharap produk wedang uwuh ini bisa tetap survive gitu ya, tidak masuk ke dalam fase decline. Mungkin dari Mas Rehan bisa sharing nih ke kami semua nih Mas Rehan. Oke, baik. Terima kasih Pak Budi atas waktunya. Baik, jadi saya kebetulan untuk produk desain ini, saya lebih berfokusnya kepada produk fokus ya Pak ya.
di mana untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang beragam, produk Wayang Uhu ini diproduksi dalam bentuk reguler juga sachet, Pak. Jadi regular pack ini memiliki keuntungan dapat disimpan di rumah dengan jumlah yang lebih banyak. Sedangkan untuk kemasan saset memudahkan konsumen agar dapat mengkonsumsi di mana saja dan kapan saja, seperti itu Pak Budi. Ya, Mas, ini saya mau tanya lagi nih satu nih, Mas ya. Kalau kita mau membuat wedang uwuh gini ya dari Desa Giri Rejo ini gimana Mas cara konsumsinya? Kira-kira konsumen ini rumit gak sih dalam hal mengonsumsi produk ini itu? Atau mungkin simple gitu kan? Seperti kita ketahui nih banyak produk-produk di pasar itu yang sudah dalam kemasan praktis ya, Mas Rehan ya, udah tinggal celup aja gitu. Nah kalau untuk produk wedang uwuh Giri Rejo ini seperti apa Mas cara mengkonsumsinya? Baik Pak Budi, jadi untuk wedang uwuh ini dalam bentuk rempah asli yang baru dikeringkan dan juga dalam bentuk bubuk ya Pak, yang dimana konsumsinya cukup mudah. Ini tinggal diseduh dengan air hangat seperti minuman-minuman di era sekarang ini, seperti itu Pak. Wah, jadi tinggal diseduh aja ya Mas ya? Benar. Seduh aja ya? Oke. Sangat praktis ya. Jadi harusnya produk ini bisa bersaing lah ya dengan produk-produk kompetitor yang lainnya. Ya, tadi kita sudah bicara tentang competitiveness nih ya. Tadi Mbak Okta sampaikan bahwa perlunya ada satu unique selling proposition. Apa sih yang ditawarkan kepada customer terhadap produknya Desa dari Giri Rejo ini. Dan kemudian bagaimana melakukan efisiensi supaya bisa bersaing ya, bisa menciptakan atau membuat atau menawarkan atau memberikan harga-harga yang sangat kompetitif yang bisa dijangkau oleh masyarakat. Kemudian yang kedua tadi kita sudah membahas tentang produk and services design, tadi sudah dijelaskan secara detail gitu ya. Dan terakhir tadi Mas Rehan ini juga sudah menyampaikan tentang strategi dari produk wedang uwuh dari Desa Giri Rejo ini. Nah, sekarang ini saya ingin bicara nih mengenai dengan masalah distribusi penyimpanan itu ya. Ini kan kadang-kadang menjadi satu dilema nih ya. Kita sudah punya produk, terus kemudian bagaimana caranya kita bisa mengatur inventory gitu ya. Karena kan inventory ini kan biaya bagi suatu perusahaan atau mungkin dari masyarakat Desa Giri Rejo itu sangat berisiko kalau misalkan menyimpan stok terlalu lama atau terlalu banyak di gudangnya. Nah, kita nih akan ngobrol-ngobrol nih tentang bagaimana mengelola inventory ini ya supaya bisa lebih efisien, terus kemudian juga tingkat resikonya itu juga tidak terlalu besar gitu ya. Nah, saya ini ingin mengundang nih dari pakarnya nih, dari expert kita nih, Mas Oki gitu ya. Mas Oki mungkin bisa sharing Mas ke kami semua nih Mas nih. Kira-kira bagaimana menurut Mas Oki tentang bagaimana masyarakat Desa Giri Rejo ini dalam hal memanage atau mengatur inventory yang ada di di gudang mereka gitu dan sampai produk itu didistribusikan. Oke Pak, thank you Pak Budi. Terima kasih atas pertanyaannya Pak. Jadi ada teori yang dipelajari, ada namanya just in time Pak. Jadi just in time ini Pak Budi adalah bagaimana sebuah perusahaan ya atau jenis usaha untuk memaksimalkan perputaran inventorinya. Nah, makanya namanya just in time. Di sini teorinya menyebutkan adalah semakin cepat jarak untuk perputaran inventorinya itu semakin bagus. Nah, makanya diarahkan pembuatan produksi yang menimbulkan inventory yang diproduksi itu harus bisa diperkirakan dengan sebaik-baiknya gitu. Nah, jadi permasalahan ini timbul pada saat kita tidak bisa memproyeksikan berapa banyak pesanan dan target penjualan kita. Nah, itu akan berdampak dengan secara langsung bagaimana kita memanage untuk inventory kita, Pak Budi. Nah, di Desa Giri Rejo ini kita lihat nih inventory wedang uwuh dan ceriping pisangnya ini sangat tinggi. Jadi karena memang belum ada pengaturan dan juga pertimbangan atas just in time ini, jadi mereka memproduksi aja. Jadi begitu bahan baku datang, berapapun bahan baku datang, mereka langsung proses. Nah, jadi barang-barang ini semakin lama semakin menumpuk dan tanpa disadari sebenarnya ini adalah cost. Nah, cost ini yang sebenarnya kalau diimplementasikan just in time ini sangat baik untuk Desa Giri Rejo. Ya, jadi artinya sebenarnya masyarakat kalau
masyarakat Desa Girirejo, Mas Oki ya, ingin mengaplikasikan just in time. Jadi artinya itu sebenarnya tidak ada stok sama sekali atau mungkin ada stok yang harus di-manage oleh mereka gitu, Mas Oki. Oke, jadi seperti yang saya sudah mention sebelumnya, Pak, yang paling utama adalah bagaimana mereka bisa memastikan pemesanannya gitu. Jadi semakin pasti untuk pemesanan yang datang, jadi mereka bisa memproyeksikan dalam 1 bulan, 2 bulan, per triwulan setidaknya, atau semester, bahkan sampai 1 tahun, itu sangat bagus sekali. Jadi dengan mereka bisa memperkirakan satu siklus 1 tahun itu, mereka memerlukan berapa produk dengan target penjualannya. Nah, di situ bisa disesuaikan untuk produksi inventorinya, Pak. Nah, jadi ada beberapa cara ya, Pak, untuk bisa Desa Girirejo ini bisa memastikan penjualannya. Nah, saat ini mereka itu untuk penjualannya selain secara offline, untuk secara digitalnya mereka mengiklankan di platform titipku.com. Nah, sebenarnya bukannya hal yang tidak baik ya, Pak, cuman sebenarnya potensinya ini sangat banyak gitu. Sangat banyak bisa untuk memperkenalkan produk-produk yang sangat bagus di Desa Girirejo. Nah, salah satunya kita bisa tahu semua platform-platform e-commerce yang sudah ternama seluruh Indonesia. Nah, cara yang lain juga adalah bisa membuat proses bisnisnya, penjualannya melalui distribusi, melalui distributor, Pak. Jadi secara grosir. Nah, dengan begini, distributor ini yang akan memikirkan target pendistribusiannya mereka. Nah, jadi sehingga Desa Girirejo ini bisa memproyeksikan. Jadi distributor-distributor dari desa ini atas pemesanan bulanan, baru triwulan, nah, memberikan ordernya dengan PO. Nah, disitulah baru bisa disesuaikan untuk inventorinya. Nah, inventori yang bagus itu adalah yang tidak lebih daripada 2 bulan perputarannya, Pak. Jadi kalau dihitung itu tidak boleh dari 60 hari. Semakin pendek itu sebenarnya semakin bagus. Tapi kita harus pastikan juga bahan bakunya dan ketersediaan inventori itu selalu ada gitu ya, Pak. Ya, jadi penting juga ya Mas Oki ya dalam hal membuat satu perencanaan penjualan gitu ya. Mungkin masyarakat di Desa Girirejo itu ya bisa memanfaatkan masyarakat sekitarnya mungkin untuk bisa mencari bisnis partner barangkali seperti itu ya. Seperti yang tadi Mas Oki sampaikan, distributor-distributor itu ya, sehingga mereka bisa membuat suatu perencanaan penjualan. Dan ini akan sangat penting sekali untuk bisa mengatur kebutuhan produksi gitu ya Mas Oki ya Mas ya. Dan kemudian juga bisa menentukan berapa lama sih mereka harus bisa menyimpan stok yang bisa dibilang relatif aman ya untuk bisa memenuhi permintaan dari pelanggan. Oke, ini cukup menarik ya. Dan satu lagi yang saya juga tadi menarik ya dari penjelasan Mas Oki itu ya, bahwa tentang sekarang udah ada di era digital ya, bahwa sudah suatu keharusan itu ya, bahwa masyarakat dari Desa Girirejo ini sudah bisa menggunakan fasilitas-fasilitas atau platform-platform dari digital marketing gitu ya, atau digital media untuk bisa membantu memasarkan produk-produk dari yang dihasilkan oleh masyarakat Desa Girirejo. Oke, terima kasih Mas Oki ya atas penjelasannya. Ini menarik sekali ya tentang just in time. Dan teman-teman semuanya yang di luar sana ya, tentunya kalau misalkan produk dari Desa Girirejo ini ingin lebih berkompetisi ya, atau lebih kompetitif di pasar ya, tentunya juga harus bisa mempertimbangkan atau fokus kepada kualitas dari produk tersebut gitu ya. Nah, bicara tentang kualitas ya, kita akan bicara lebih dalam lagi di segmen kedua ya. Jadi jangan kemana-mana ya, kita nanti akan kupas tuntas ya apa kira-kira strategi yang akan dilakukan oleh masyarakat Desa Girirejo dalam hal menciptakan kualitas produk yang dapat bersaing di pasar global. Untuk itu kita nanti akan lanjut di segmen kedua. Baik, oke. Terima kasih kepada teman-teman semuanya masih bergabung bersama kami di acara Talking Tom. Saat ini kita ada di segmen kedua yang tidak kalah menarik dibanding segmen pertama. Di segmen kedua ini kita akan nanti bincang-bincang dengan beberapa pakar, beberapa expertise ya,
untuk membicarakan mengenai quality process design dan agregat ya yang berbicara tentang produk-produk yang dihasilkan oleh masyarakat Desa Girirejo. Nah, untuk itu kita akan bahas lebih dalam lagi. Di sini juga sudah hadir para narasumber yang luar biasa ya yang memiliki pengalaman yang cukup bagus baik di bidangnya. Di sini sudah ada Mbak Maya yang sudah hadir di tengah-tengah kita, Mbak Maya. Mbak Maya ini adalah Halo, Pak Budi. seorang HR. Selamat datang Mbak Maya ya. Mbak Maya ini adalah seorang HR People Development. Kemudian juga Corporate Culture and Employee Engagement. Kemudian juga spesialis dengan pengalaman pada Job Street Indonesia. Ini siapa yang nggak kenal dengan Job Street Indonesia ya. Kemudian juga pernah bergabung di PT Mitra Adi Perkasa dan saat ini ada di Mandiri University dan juga PT Aksa Mandiri Financial Services. Dan di sini juga sudah hadir Mas Safian. Selamat malam, Mas Safian. Malam Pak Budi. Iya, Apa kabar Pak? Mas Safian, iya, Mas Safian Abdurrahman. Mas Safian ini punya pengalaman sebagai menghandle project management ya, dengan pengalaman kerja di PT IKK Prima Perkasa dari tahun 2018 kemudian sampai tahun 2019 dan juga punya pengalaman di PT Magna Gunakarsa ya sejak tahun 2020 sampai dengan saat ini. Dan masih bergabung juga sama kita nih Mas Rehan nih ya, Mas Rehan sebagai seorang business planner dan juga strategi yang saat ini juga masih bergabung di PT Global Digital Niaga Blibli ya. Dan kita akan bicara nih tentang diskusi lebih lanjut ya tentang apa namanya quality process design dan agregat untuk produk yang dihasilkan oleh masyarakat di Desa Giri. Berbicara tentang kualitas, tentunya kita sebagai konsumen ingin mendapatkan kualitas produk yang baik ya, yang bisa kita konsumsi. Dan di sini kita juga akan berbicara tentang kualitas dari produk-produk yang dihasilkan masyarakat Desa Girirejo. Kita akan berbicara tentang bagaimana dari sisi features, ya, terus kemudian juga dari karakteristik produk, terus kemudian apakah memenuhi standar dan sesuai dengan kebutuhan dari konsumen. Nah, di sini kami ingin mendapatkan apa namanya ya sharing nih dari Mbak Maya gitu ya. Bagaimana sih sebenarnya proses quality yang ada atau yang sudah dilakukan oleh masyarakat Desa Girirejo untuk produk yang sudah dihasilkan? Silakan Mbak Maya. Baik, Pak Budi, kalau bicara quality tadi di Desa Girirejo sendiri, Pak, sebetulnya ada 3 poin yang kita highlight ya, Pak. Pertama adalah bagaimana para pekerja di Desa Girirejo itu melakukan continuous improvement, kemudian bagaimana mereka juga terkait dengan employee empowerment-nya, dan bagaimana mereka melakukan benchmarking. Jadi saya coba bahas satu-satu ya, Pak. Terkait dengan continuous improvement, di Desa Girirejo itu terus melakukan peningkatan untuk kualitas produk wedang unguhnya, Pak. Mereka menggunakan bahan baku produksi dari sekitar Desa Girirejo agar kualitas bahannya itu terjamin quality-nya. Dan ketersediaannya dalam sisi hygiene dan sanitasi gitu ya, Pak, dalam proses produksi, Desa Girirejo juga terus meningkatkan hygiene-nya dengan menjaga kebersihan pada saat proses sortir bahan baku, kemudian proses produksi, dan pengemasan yang dilakukan oleh ibu-ibu pekerja dengan menggunakan tadi masker ya yang sudah disebutkan dalam proses pembuatan produk wedang ungu itu. Nah, adanya peningkatan kualitas continuous improvement ini memberikan implikasi berupa peningkatan reputasi produk Desa Girirejo, Pak, yang tentunya dapat bersaing di pasaran. Seperti itu, Pak Budi. Oke, Mbak, ini sebagai pakar dari HR nih, Mbak, ya, saya ingin tahu nih, Mbak, dari sisi employee empowerment-nya untuk para pekerja-pekerja yang ada di Desa Girirejo ini gimana ya, Mbak, ya? Ya. Kalau kita lihat, Pak, dalam menjalankan aktivitas produksi, khususnya untuk produk ceriping dan teh ya, Pak, di Desa Girirejo itu biasanya melibatkan warga desa sekitar sebagai tenaga kerja utama. Nah, mereka itu bergabung dalam kelompok tani desa binaan yang juga memiliki struktur organisasi, Pak, di dalamnya. Selain itu, untuk mendukung peningkatan dan standarisasi keahlian, maka dilakukan kegiatan pelatihan, Pak, dari tim G2RT dalam bentuk pendampingan sampai dengan bimbingan teknis. Nah, ini merupakan salah satu bentuk dari employee empowerment itu sendiri. Dengan adanya mentoring ya Pak dari tim G2RT itu menjadi salah satu bentuk dari employee empowerment. Nah, satu lagi
mungkin yang tadi sudah saya sebutkan, selain employee empowerment, adanya benchmarking yang dilakukan di Desa Girirejo. Jadi biasanya mereka melakukan beberapa benchmarking pada saat ini. Usaha yang dijalankan Desa Girirejo itu biasanya belum menerapkan benchmarking sendiri, baik terhadap kompetitor maupun secara internal. Nah, proses yang dijalankan sendiri itu masih bersifat konvensional banget, Pak, di mana secara warga desa masih bekerja didasari oleh semangatnya itu gotong royong gitu ya, belum mengembangkan sistem yang sangat rinci, sehingga kegiatan operasional dan terutamanya dalam kegiatan operasional penjadwalan dan maintenance. Jadi Desa Girirejo baiknya memanfaatkan benchmarking, Pak, sebagai sebuah tools untuk bisa mendapatkan insight baru mengenai best practice dari usaha lokal yang sudah eksis gitu, untuk bisa terus meningkatkan kualitasnya tentunya. Ya, oke ya, Mbak ya. Jadi menarik sekali ya. Ini kan tentang quality produk dari masyarakat Desa Girirejo gitu ya. Terus kemudian juga empowerment dari employee itu sendiri itu seperti apa. Tapi tadi juga disampaikan oleh Mbak Maya gitu ya, bahwa belum dilakukan benchmarking gitu ya kepada kompetitor-kompetitor ya, bahwa ini sebenarnya penting sekali gitu ya untuk bisa meningkatkan kualitas dan bisa lebih bersaing di pasar kategori yang dihasilkan oleh masyarakat Desa Girirejo. Nah, Mbak, saya ingin bertanya nih, Mbak, nih, kira-kira menurut Mbak Maya, rekomendasi seperti apa sih yang untuk bisa mengimplementasikan quality terhadap produk-produk yang dihasilkan oleh masyarakat Desa Girirejo nih, Mbak? Ya, jadi dari sisi rekomendasi terbaik mungkin ya Pak, menurut saya untuk implementasi quality lebih tinggi lagi pada Desa Girirejo, pertama kita dapat melakukan satu, membuat kemasan yang lebih menarik Pak, dengan warna atau packaging yang lebih bagus. Namun tetap mempertimbangkan biaya yang akan dikeluarkan juga ya Pak, karena kan juga harga sangat berpengaruh kepada konsumen. Yang kedua, inovasi untuk produk, contohnya minuman wedang kemasan siap minum Pak, juga dapat dilakukan. Jadi bukan hanya teh gitu ya, tapi kemasan siap minum juga bisa dilakukan. Dari segi higienis, dapat dilakukan peningkatan dalam sisi safety, Pak, yang digunakan gitu. Saat ini perlengkapan safety yang digunakan masih terbatas cuma sama masker aja gitu. Namun kriteria penggunaan jenis masker juga harus terus dapat ditingkatkan. Kondisinya juga terutamanya pada saat pandemi ini gitu ya, yang mengakibatkan peningkatan concern masyarakat terhadap kebersihan pada proses produksi pangan itu selain masker juga sarung tangan ya Pak, yang mungkin bisa dapat dilakukan. Nah, untuk peningkatan kualitas sendiri, Desa Girirejo itu dapat melakukan sertifikasi mutu sebetulnya, sistem jaminan mutu pangan, yaitu ISO 9001-2015. Nah, di mana dengan sertifikasi produk dalam hal manajemen mutu, produk dapat berpotensi untuk berkembang, Pak, sehingga bisa diekspor juga kan ke luar negeri. Karena kalau sudah ISO kan pastinya produknya jadi sudah tersertifikasi jaminan mutunya, kayak gitu. Nah, kemudian dari sisi produk makanan dan minuman khas Indonesia ini dapat dijadikan juga oleh-oleh, Pak, gitu, maupun produk khas jika dijual sebagai barang ekspor dari luar negeri atau di luar negeri gitu ya. Jadi oleh-oleh bagi orang-orang yang ada di luar negeri. Wedang Uwu sendiri itu sebagai minuman penghangat tubuh juga berfungsi sama dengan contohnya kayak bir gitu ya Pak di luar negeri. Sehingga dengan branding yang tepat, maka minuman Wedang Uwu ini sebenarnya dapat bersaing di pasar global dan diterima di masyarakat luar negeri. Dengan tersertifikasinya produk dapat memudahkan proses tersebut. Nah, dari sisi improvement di employee empowerment, mungkin dapat dilakukan beberapa cara, Pak. Contohnya selain tadi pelatihan yang sudah dilakukan oleh tim G2RT, maka employee empowerment dapat dilakukan dengan membangun trust, Pak, kepada karyawan melalui komunikasi yang reguler dan lancar. Sehingga karyawan juga merasa punya kepercayaan untuk bisa mengembangkan potensi-potensinya gitu ya. Dan mereka bisa bersifat terbuka, transparan dalam menerapkan kebijakan-kebijakan yang ada di perusahaan di Desa Girirejo itu sendiri. Karena dengan proses kepercayaan ini, mereka akan menjadi tumbuh dan proses delegasi yang tepat juga menjadi salah satu faktor untuk membangun employee empowerment bagi pekerja di Desa Girirejo. Sehingga meskipun less supervisi gitu ya, tapi mereka mampu memastikan quality prosesnya jadi baik juga gitu. Tentunya kalau quality prosesnya baik, ini akan membuat produk dan kualitasnya menjadi lebih optimal. Nah, satu lagi mungkin
saran dan rekomendasinya untuk bisa meningkatkan efisiensi dalam kegiatan operasional, Desa Girirejo itu mulai menentukan aspek benchmarking melalui beberapa elemen performa. Contohnya seperti persentase produk defect, kemudian biaya produksi per unitnya harus dilihat, waktu proses per unit, kecepatan respon layanan, kepuasan pelanggan, kemudian setelah dari situ bisa menentukan aspek yang ingin dibandingkan Desa Girirejo, sehingga bisa dibentuk tim kecil untuk bisa melakukan tim benchmarking itu. Nah, tim inilah yang nantinya bertanggung jawab untuk mengidentifikasi objek benchmarking berupa usaha, baik itu ke kompetitor ataupun usaha lainnya. Nah, setelah itu, tim itu dapat mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk menganalisa dan kemudian melakukan follow-up sebagai langkah improvement, Pak. Seperti itu kira-kira, Pak Budi. Oke ya, bagus ya, menarik ya Mbak Maya ya. Saya juga terinspirasi ya, luar biasa ini penjelasan dari Mbak Maya ya. Saya sepakat sih pada intinya Mbak Maya ya, kalau untuk bisa menciptakan suatu produk yang berkualitas, tentunya harus dijalankan juga proses produksi yang baik gitu ya, dan ini akan bisa berjalan kalau misalkan didukung oleh SDM yang berkualitas ya, dan kemudian juga ada satu benchmarking, sehingga masyarakat Desa Girirejo ini bisa mengetahui ya bagaimana caranya bisa meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan supaya bisa lebih berkompetisi di pasar yang ada saat ini. Nah, tadi menarik sekali nih tentang tadi Mbak Maya sampaikan tentang apa ya, tentang desain kemasan itu ya. Nah, di sini kan tadi Mas Rehan di segmen pertama ini sudah menjelaskan bagaimana proses produk desain dan servicesnya. Nah, saya juga ingin menanyakan kembali nih ke Mas Rehan nih, Mas nih. Kira-kira menurut Mas Rehan ya, untuk produk wedang uwuh ini yang dihasilkan oleh masyarakat Desa Girirejo di dalam program G2RT ini, kira-kira kemasan atau varian yang seperti apa nih Mas nih yang bisa mungkin berkompetisi di pasar gitu ya, terus kemudian juga bisa memenuhi ekspektasi atau harapan dari pelanggan, Mas? Baik Pak Budi, jadi memang untuk memenuhi segala macam kebutuhan dari pelanggan, produk wedang uwuh G2RT Desa Girirejo ini sudah memenuhi berbagai kebutuhan konsumen ya Pak ya. Ada yang berupa dari bentuk regular pack, dan ada juga berbentuk sachet. Jadi mana kita tahu bahwa untuk regular pack ini penggunaannya lebih banyak untuk yang di tempat tanpa apa namanya berpindah-pindah seperti itu Pak ya. Tapi sedang untuk sachet ini memang difokuskan untuk para konsumen yang dia penggunaannya untuk di mana aja gitu, misalkan mereka pergi ke pegunungan atau mungkin sedang di villa semacamnya, jadi mereka dapat menikmati Desa Girirejo ini di mana aja gitu, dengan bisa menghangatkan badannya mereka kembali, seperti itu Pak. Oke Mas ya, jadi tetap ya konsepnya itu kemasannya itu harus praktis, terus kemudian juga mudah dibawa kemana aja gitu ya, sehingga Benar sekali Pak. konsumen itu bisa menikmati produk wedang uwuh ini dengan nyaman gitu ya, dimanapun mereka berada, mereka tinggal seduh aja segala macam. Iya. Ngomong-ngomong tentang proses produksinya nih Mas Rehan ya, kalau produk wedang uwuh itu sendiri itu apa ya, bahan bakunya itu dari bahan-bahan alami atau rempah-rempah yang sudah diekstraksi, atau bagaimana Mas ya proses produksinya itu? Dan kemudian bagaimana sih Mas, tadi Mas Rehan juga sempat singgung ya, cara konsumsinya itu rumit atau enggak sih buat konsumen itu ya, supaya mereka bisa lebih menikmati sekali nih mengkonsumsi wedang uwuh ini. Benar sekali Pak Budi. Jadi untuk wedang uwuh ini dari produk yang rempah asli ya Pak ya, jadi sangat herbal sekali, yang dimana tentunya sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Untuk penggunaannya pun cukup sederhana, dengan bercampur dengan air hangat, lalu bisa juga dikonsumsi di mana aja dengan wedang uwuh ini, seperti itu Pak. Oke, baik ya. Jadi semuanya itu bahan-bahannya tuh herbal ya Mas ya, rempah Benar. asli ya dari Indonesia ya, bukan Benar. kita import dari luar negeri ya Mas ya. Bukan. Ya ini menarik ini kita mesti membudayakan nih ya apa namanya konsumen-konsumen Indonesia untuk selalu mengkonsumsi produk-produk yang menggunakan bahan-bahan asli Indonesia itu ya, Betul terutama sekali Pak Budi. wedang uwuh ini yang dihasilkan oleh masyarakat Desa Girirejo. Oke, nah selanjutnya nih saya ingin bincang-bincang tentang agregat nih ya. Nah, kira-kira apa sih yang terkait dengan proses desain tersebut gitu ya? Terus kemudian bagaimana suatu bisnis dapat meminimalkan biaya selama proses perencanaan dan sambil
bisa membuat satu forecasting ya dari sisi rencana produksinya, kemudian juga berapa kebutuhan yang harus disuplai, terus kemudian juga kebutuhan bahan bakunya. Nah, di sini sudah ada hadir di tengah-tengah kita nih Mas Hafian ya, yang tadi saya sudah perkenalkan di depan itu ya. Halo Mas Hafian, apa kabar? Halo Mas? Pak Budi, Iya, alhamdulillah baik Pak. Pak Budi apa iya. kabar Pak? Baik, baik. Nah, ini Mas, ini terkait dengan masalah agregat nih Mas. Nih, saya kurang begitu paham nih Mas. Nih, agregat ini maksudnya apa sih gitu ya? Terus kemudian apa sih yang sudah dilakukan oleh masyarakat Desa Giri Rejo ini terkait dengan agregat ini, Mas? Baik Pak Budi, terima kasih atas undangannya di Talking Tom Pak Budi. Saya cukup senang bisa berbicara di sini. Pertama mungkin terkait dengan agregat ya Pak ya. Agregat itu sendiri kalau misalkan kita tarik kesimpulan dengan bahasa awam ya Pak ya. Ketika kita produksi kita kan punya sumber daya resources yang terbatas ya Pak. Bagaimana kita memanfaatkan resources yang terbatas itu untuk memenuhi permintaan. Ketika permintaan itu tinggi, bagaimana cara kita untuk mengolah resources yang kita punya Pak. Itulah yang disebut dengan agregat gitu. Sedangkan di Desa Giri Rejo ini sebenarnya kalau kita bicara tentang resources mulai dari produksinya, terus juga pekerjanya gitu ya. Sedangkan pekerjanya sendiri di Desa Giri Rejo ini adalah rata-rata ibu-ibu yang emang tinggal di Desa Giri Rejo dan mereka adalah part-time worker yang mungkin dalam setiap harinya pekerjaannya juga tidak tentu. Ketika tidak ada permintaan ya mereka tidak kerja gitu dan ini juga biayanya cukup murah untuk biaya membayar ibu-ibu ini untuk mengolah wedang uwu dan ceriping pisang gitu. Tetapi ketika memang permintaannya naik gitu ya Pak, orang-orang ini mereka biasanya memanfaatkan sistem lembur, Pak. Yang mana sistem lembur ini memang nantinya tidak berdampak baik juga kepada ibu-ibu ini karena nanti pasti dengan ibu-ibu ini yang sudah berumur cukup tua juga nanti mudah capek, Pak. Gitu kan, mudah capek dalam memenuhi produksi yang diminta oleh pasar, demand-nya gitu kan, Pak. Nah, kemudian di agregat ini makanya ada opsi capacity option, Pak. Di mana di sini bagaimana caranya ibu-ibu ini bisa tetap memenuhi kapasitas dari permintaan itu tanpa merasakan yang namanya lelah yang berlebihan. Mungkin bisa diganti dengan shift mungkin ya Pak ya, shift. Jadi walaupun nanti permintaannya banyak, pekerjaan itu bisa tetap berlanjut gitu. Karena ada sistem shift itu tadi. Jika memang itu lembur itu diganti dengan shift, pasti akan lebih efisien gitu. Kemudian juga ada demand option juga di sini, di mana dengan terbatasnya kemampuan dari ibu-ibu ini untuk produksi wedang uwu dan juga ceriping pisang karena memang masih bersifat tradisional ya Pak ya, masih menggunakan tangan gitu. Tentunya dengan sistem shifting itu tadi juga bisa memudahkan untuk memperbanyak lagi produksi si wedang uwu dan ceriping pisang ini karena memang kalau kita memang membuat sistem shift tentunya bisa membuat juga jam kerja yang tidak tentu ya, bisa berlanjut terus sampai tidak ada jeda gitu kan dengan ada sistem shift ini. Tentunya itu juga bisa memenuhi juga nanti untuk sistem si produksinya si wedang uwu ini sendiri sih Pak, gitu Pak. Oke Mas, menarik nih ya Mas Safian ya. Ini rata-rata masyarakat di situ ibu-ibunya itu sudah berumur semua, sudah tua semua gitu ya. Berarti mungkin ada masalah juga dengan kecepatan, kemudian juga masalah tenaga yang terbatas gitu ya. Ini berarti dalam hal pemenuhan kebutuhan permintaan dari pasar itu ya, berarti ini sangat tergantung dengan ibu-ibu yang ada di Desa Giri Rejo itu ya Pak ya? Sejauh ini memang masih bergantung sama ibu-ibu itu Pak, karena memang Desa Giri Rejo itu sendiri mereka tidak mengambil pekerja dari luar Desa Giri Rejo, mereka memberdayakan semua pekerja yang ada di Desa Giri Rejo gitu. Dan untuk pekerja ini kebanyakan ya karena memang sudah terbiasa ibu-ibu gitu ya, jadi ya ibu-ibu terus yang bekerja di situ gitu di Desa Giri Rejo itu gitu Pak. Ya, ya, mudah-mudahan nanti banyak anak-anak muda di Desa Giri Rejo ya yang bisa membantu ibu-ibunya ya, sehingga Ya, nanti semoga. diharapkan masyarakat Desa Giri Rejo ini punya tenaga-tenaga ahli yang masih muda, yang cekatan, yang kreatif gitu ya, sehingga bisa memaksimalkan pemenuhan permintaan dari masyarakat gitu ya. Iya Pak, betul. Mas Safian, tadi kan kita bicara tentang capacity option nih. Dan satu lagi nih saya pernah dengar yang namanya itu demand option itu ya, atau kita juga mengenal istilahnya namanya counter seasonal itu. Ya di mana produk-produk yang dihasilkan oleh masyarakat Desa Giri Rejo itu ada produk yang lainnya gitu. Selain tadi itu kita udah sampaikan ya ada udang uwuh gitu ya.
apakah dari masyarakat Desa Girirejo ini punya atau menciptakan produk-produk lainnya, Mas, yang mungkin bisa dijual pada saat seasonal atau mungkin pada waktu tertentu begitu, Mas? Sejauh ini sih memang Desa Girirejo belum ada produk konvensional ya Pak ya, jadi karena memang ciri khasnya Desa Girirejo masih wedang uwo dan juga ceriping pisang gitu. Tapi sebenarnya untuk produk konvensional itu memang patut untuk dipertimbangkan lagi gitu ya Pak ya, karena untuk menambah tentunya banyaknya produk lagi yang bisa keluarkan dari Desa Girirejo, juga nanti bisa menambah keterampilan juga gitu selain wedang uwo dan juga ceriping pisang. Tapi memang saat ini untuk konter seasonalnya sendiri memang belum ada produk lain selain wedang uwo dan ceriping pisang, Pak. Ya, ini pasangan yang serasi ya, wedang uwu dengan ceriping pisang ini. Ini paling enak kalau dinikmati pada saat musim hujan di Indonesia, ya Mas ya. Setuju ya Mas Safian ya? Setuju, Oke. Pak. Nah ini yang terakhir nih buat Mas Safian nih Mas nih. Saya juga pengen tahu nih Mas nih. Kira-kira ada nggak sih Mas rancangan yang sudah disusun ya oleh Mas Safian sendiri itu ya sebagai seorang expert ya, sebagai orang yang berpengalaman di bidangnya mengenai apa ya rancangan agregat nih Mas yang bisa dijalankan oleh masyarakat di Desa Girirejo Mas ke depannya. Baik, Pak. Memang dalam rencana ke depan sih saya memang sudah sempat memikirkan juga tentang rekomendasi yang ingin saya berikan gitu Pak, ya. Terkait juga tentang pekerja ini gitu ya, karena memang tadi juga sempat kita bahas Pak terkait dengan ibu-ibu yang juga sudah cukup tua gitu kan. Ya mungkin untuk pekerja sendiri mungkin seharusnya Desa Girirejo ini bisa membuat semacam training and development juga kepada orang-orang yang memang masih muda gitu, yang perempuan-perempuan yang memang masih muda yang untuk diajarkan bagaimana caranya memproduksi wedang uwu dan ceriping pisang. Karena memang cepat atau lambat wanita-wanita muda ini juga pasti akan mengganti ibu-ibu ini yang mungkin sudah tidak sanggup lagi untuk berproduksi wedang uwu dan ceriping pisang gitu Pak. Kemudian juga dalam sistem lembur itu tadi yang perlu mungkin bisa diganti dengan sistem shift gitu untuk mengurangi rasa lelah gitu ya. Mungkin misalkan bisa lah ibu-ibunya kerja dari pagi sampai sore, nanti yang malamnya anak-anaknya yang mungkin yang kuat-kuat begadang gitu ya Pak, nanti bisa ngerjain juga gitu kan, sembari mereka belajar juga gitu Pak. Kemudian untuk memenuhi demand option itu tadi ya pastinya bisa juga dengan menciptakan sistem pre-order, Pak. Jadi misalkan kita nggak ada sistem order yang langsung, pengennya hari ini, besok saya pengen jumlah wedang uwu segini, segini, segini. Mungkin bisa dengan pre-order dengan sebulan sebelumnya gitu. Supaya nanti untuk memenuhi demand option itu tadi, tidak ada kesulitan dari para pekerja yang ada di Girirejo gitu, Pak. Bisa juga Girirejo juga semakin menggemburkan juga tentang digital marketing, iklan-iklan gitu ya. Semoga dengan adanya itu tadi, ketika memang penjualannya mereka turun gitu, dengan adanya iklan itu bisa mengangkat lagi namanya wedang uwu dari Desa Girirejo dan juga ceriping pisang gitu sih Pak. Oke, baik ya. Wah, mudah-mudahan nih masyarakat Desa Girirejo ini semakin advance ya ke depannya ya. Sudah menggunakan digital sebagai salah satu media pemasaran, terus kemudian juga sudah meningkatkan suatu improvement gitu ya, bagaimana caranya bisa memenuhi kebutuhan permintaan di pasar supaya bisa lebih berkompetitif gitu ya, berkompetisi di pasar. Oke, nah ke depannya nih ya, sebagai perusahaan yang ingin bisa bersaing ya, tentunya masyarakat Desa Girirejo ini kepingin produk-produknya itu bisa berkompetisi dengan baik di pasar gitu ya. Nah tentunya ada beberapa strategi yang bisa dilakukan oleh masyarakat Desa Girirejo. Bagaimana bisa mengefisiensikan biaya, terus kemudian juga bisa membuat atau menawarkan harga yang lebih kompetitif kepada konsumen. Dan kita nanti akan mengupas tentang hal-hal apa saja ya, atau strategi apa saja ya, yang bisa dilakukan oleh masyarakat Desa Girirejo untuk meningkatkan efisiensi ya, sehingga bisa mendapatkan harga-harga yang berkompetisi dengan baik di pasar dan dapat terjangkau oleh konsumen di pasar sana. Nah, nanti di segmen ketiga kita akan berbicara atau bincang-bincang atau diskusi tentang apa sih strategi yang dapat dilakukan oleh masyarakat Desa Girirejo. Salah satunya adalah tentang layout strategi. Penasaran tentang layout strategi ini? Jangan kemana-mana dulu, nanti kita akan bahas di segmen ketiga. Terima kasih masih tetap bergabung bersama kami di segmen 3, yaitu segmen terakhir. Di segmen ini kita akan bincang-bincang dengan beberapa narasumber untuk bisa membahas tentang apa sih sebenarnya job design itu. Dan tadi saya sempat singgung di depan, di segmen sebelumnya, tentang layout strategi.
Nah, apa itu layout strategi? Di sini di tengah-tengah kita sudah hadir beberapa narasumber. Ada Mas Oki nih, saya undang lagi Mas Oki untuk bisa memberikan sharingnya ya kepada kita semua. Dan kemudian juga ada Mbak Okta ya, Mbak Okta juga tadi juga sudah bergabung di segmen sebelumnya. Terus kemudian ada Mbak Maya juga tadi sudah bergabung ya di segmen sebelum. Dan ini ada satu lagi nih, ada Mbak Enza. Ya, Mbak Enza adalah expert dia di bidang bisnis proses analis ya, serta marketing strategik pada PT El Nusa Tbk dan juga PT Patra Jasa. Nah, kita akan lanjut diskusi kita di segmen terakhir ini tentang job design dan layout strategi. Saya mau tanya dulu nih ke Mas Oki, ini Mas Oki ya, yang tadi ahlinya dari sisi finance nih ya. Mas Oki ya, dalam mempertimbangkan layout yang terbaik nih ya, kira-kira hal-hal apa saja nih Mas nih yang perlu diperhatikan supaya tadi nih terkait dengan masalah finansial nih supaya bisa terjadi efisiensi, Mas? Oke, thank you Pak Budi. Jadi memang untuk memperhatikan layout yang terbaik itu ada 5 hal utama. Ya, yang pertama itu material handling equipment. Yang kedua adalah capacity and space requirements, lalu environment and aesthetics. Selanjutnya nomor 4 adalah flows of information. Yang kelima adalah cost of moving between various work areas. Nah, 5 hal ini ya yang semua sama-sama penting nih Pak. Jadi ternyata di setiap layout itu 1 inci aja itu bermakna Pak. Jadi sangat banyak hal yang bisa kita lakukan untuk mendefinisikan dan juga mendesain layout yang paling baik. Nah, namun layout ini tidak semerta-merta sama ya untuk bisa diimplementasikan di setiap jenis bisnis ataupun di setiap jenis produksi. Nah, untuk Desa Giri Rejo ini kita perhatikan adalah pembagian layout dalam proses produksi, ya khususnya wedang uwu, kemasan bening, coklat, tradisional isi 5, bubuk isi 6, masih menggunakan sistem yang lama ya, sistem gotong royong. Bukan berarti sistem gotong royong ini tidak baik ya, cuman kita lagi mempelajari bagaimana bisa memaksimalkan layout. Nah, padahal sangat dimungkinkan kegiatan 5 hal di atas diimplementasikan. Jadi proses-proses ini menjadi lebih efisiensi dan efektivitasnya lebih optimal. Nah, dari yang saya pelajari adalah memang sudah dicanangkan ini untuk pembenahan ya dan inovasi untuk mendesain proses untuk layout-nya. Nah, terakhir itu memang sudah didesain layout U. Dan saya pikir itu memang satu hal yang sangat tepat ya untuk jenis proses produksi di desa ini gitu. Jadi di kiri itu untuk proses produksi, lalu yang di bagian atasnya itu dipakai untuk pengemasan dan juga penyimpanan, dan di sebelah kanannya itu di kanan U-nya itu dimanfaatkan untuk display, untuk penjualan dan juga kantor ya. Nah, jadi ini menghemat, jadi prosesnya itu mencakupi 5 hal utama di atas. Jadi setiap pergerakan itu bisa optimal, lalu dan memang capacity-nya itu bisa cukup, dan juga environment dan estetikanya itu juga pas gitu. Nah, desa ini juga mempunyai space yang cukup besar ya. Jadi hal ini sangat-sangat mungkin untuk diimplementasikan. Wah, ini menarik sekali ya. Ternyata tidak semudah itu ya dalam hal menentukan layout ya. Jadi sebelum kita menentukan layout seperti apa yang dilakukan itu ya, ada 5 hal tadi Mas Oki ya yang perlu dipertimbangkan gitu ya. Yang pertama itu bagaimana kita memiliki satu alat bantu tools ya Mas ya, untuk ya handling segala macam bahan baku atau bahan kemas atau material yang lainnya. Kemudian juga space yang disesuaikan dengan kebutuhan pada saat dalam proses produksi itu berjalan.
Terus kemudian juga dibutuhkan juga satu environment ya, lingkungan yang yang memadai itu ya, apakah besar ataukah kecil, terus bagaimana untuk mengatur ruang lingkup pada proses produksi tersebut. Dan tadi juga ada mengenai dari arus komunikasinya Mas ya. Jadi mungkin Ya. harus urut-urutan gitu Mas ya, supaya bisa lebih singkat waktunya gitu ya, sehingga tidak ada waktu tunggu gitu Mas ya. Dan kemudian juga perlu diatur juga ya kecepatan dalam hal bergerak gitu ruang lingkupnya gitu ya. Jadi jangan sampai nanti ada satu pekerja terus kemudian pindah lagi ke tempat yang lainnya, dan ini juga makan waktu ya. Jadi itu juga akan menimbulkan biaya. Begitu ya Mas ya. Ini Ya, betul sekali. complicated sekali ini ya dalam hal kita membuat satu layout ya. Jadi teman-teman yang ada di luar sana, tolong jangan bikin layout langsung gitu ya. Dan ini perlu diperhatikan apa yang tadi disampaikan oleh Mas Oki gitu ya. 5 poin tadi sebelum kita membuat satu layout. Nah, ini kalau terkait dengan yang tadi Mas Oki sampaikan, layout yang cocok, tadi kan sudah disampaikan ya, layout yang cocok buat masyarakat di Desa Girirejo itu seperti apa. Nah, saya mau tanya nih tentang komentarnya nih ya dari Mas Okta sendiri. Kira-kira gimana nih Mbak Okta nih Mbak ya, terkait dengan praktik yang saat ini sedang dijalankan oleh Desa Girirejo nih. Apakah layout yang sudah dijalankan atau dilakukan oleh masyarakat Desa Girirejo ini sudah tepat saat ini Mbak? Terima kasih Pak Budi. Jadi saya tuh sebenarnya setuju banget tadi dengan penjelasan Mas Okti sama rekomendasi terkait layout yang bisa diterapkan oleh Desa Girirejo ya. Nah, soalnya keputusan terkait tata letak itu memang harus mencakup penempatan yang terbaik nih, terutama untuk alat-alat dan fasilitas. Jadi misalnya kalau kita kerja di kantor gitu ya, susunan meja itu kan pasti ada pertimbangannya sendiri gitu, atau mungkin seperti di ruang publik, seperti di rumah sakit atau departemen store itu kita harus put satu area yang bisa memuat customer service gitu misalnya. Nah, untuk di Desa Girirejo sendiri, tipe layout yang diterapkan itu berupa work cell layout nih. Jadi di sini segala macam proses aktivitas kerjanya ini dibagi berdasarkan satu aktivitas yang sama, sehingga para anggota karyawan yang memiliki kerja yang sama itu bisa lebih fokus untuk menyelesaikan satu tugas tersebut hingga tugas itu selesai dan dilanjutkan di ruang proses selanjutnya gitu. Jadi saling berkesinambungan dan terfokus. Sejauh ini aplikasi yang dilakukan itu sudah tepat karena Desa Girirejo ini bergerak di bidang produksi makanan ya, di produksi produk wedang uwuh itu, sehingga perlu ditekankan cara produksi yang lebih terfokus dan efisien secara waktu gitu, supaya bisa memproduksi sebanyak-banyaknya dalam waktu yang singkat-singkatnya. Dengan ditetapkannya aktivitas yang sama dalam satu lingkup area yang sama juga, ini akan sangat membantu nih untuk anggota karyawan supaya bisa fokus untuk mengerjakan tugasnya. Gitu sih Pak Budi kalau dari aku. Oke, berarti menurut Mbak Okta ini sebenarnya layout yang sudah ada di Desa Girirejo ini tuh sudah bagus ya Mbak ya, sehingga Iya. terjadi efisiensi dan masing-masing pekerja itu dengan sangat mudah melakukan pekerjaannya ya. Nah, Iya, lebih tentunya kan mudah dan pasti itu kan fokus. ada pengaturan pekerjaan ya Mbak ya. Jadi udah layout-nya sudah didesain sedemikian rupa, dan orang-orangnya juga sudah ditentukan, ada posisi di mananya ya. Ini kan pasti kan akan terkait dengan job design ya. Nah, di sini nih saya mau tanya nih ke Mbak Enza nih sebagai ya orang yang expert nih di bisnis proses analis gitu ya. Nah, kira-kira menurut Mbak Enza sendiri nih Mbak nih, kalau job design yang sudah dijalankan oleh masyarakat Desa Girirejo itu seperti apa ya Mbak ya? Terima kasih Pak Budi atas kesempatannya. Saya senang sekali bisa diundang di Talking Tom ini. Jadi kalau menurut saya, kalau di Desa Girirejo ini untuk visual workplace-nya itu masih kurang tertata dengan rapi ya Pak, masih kurang terstruktur. Jadi tampak bahan-bahan yang digunakan untuk produksi itu masih bercampur satu sama lain dan belum memiliki label yang jelas. Nah, saya penasaran nih Mbak Enza nih, boleh dijelaskan nggak Mbak ya, kira-kira untuk yang visual workplace-nya saat ini itu seperti apa menurut Mbak Enza sendiri? Jadi karena tadi masih belum terstruktur dengan jelas, untuk bagian pengolahan bahan itu sebaiknya dibuat kubik-kubik atau ada pembagian area-area untuk pengolahan bahan yang hanya berisi bahan-bahan yang digunakan untuk proses
produksi tersebut saja. Contohnya untuk produksi hanya ada bahan-bahan seperti jahe, timbangan, sendok, dan area itu bersih dari barang-barang lain yang selain yang dibutuhkan. Lalu untuk bagian pengepakan barang juga sebaiknya bersih dari bahan-bahan yang digunakan untuk produksi. Itu hanya berisi alat-alat yang digunakan saja. Oke. Jadi Mbak, kalau menurut Mbak Enza sendiri, visualisasi dari tempat kerja yang lebih terstruktur itu seperti apa nih Mbak Enza? Itu mungkin bisa dibuat seperti kubik-kubik ya Pak, area-area. Jadi bisa dibuat meja-meja atau dibuat standar tertentu ya Pak, seperti Nah itu. itu, Jadi ya. untuk flow kerjanya itu bisa menjadi lebih rapi dan tertata. Jadi kalau pengaturan tata letak kerjanya saat ini kan kurang rapi, jadi ini beresiko bisa mengakibatkan kesalahan dalam bekerja. Jadi bisa saja resiko fatal yang bisa terjadi itu ada terselipnya benda asing ke dalam produk, atau bisa juga kehilangan benda-benda untuk digunakan untuk produksi. Lalu untuk memudahkan proses pengepakan juga perlu dibuat rak khusus ya Pak untuk pemisahan produk, karena di Giri Rejo ini kan ada beberapa produk ya Pak. Ada yang minuman kemasan, ada berbagai ukuran, itu sebaiknya dipisahkan per rak agar pegawai juga untuk melakukan cek orderan itu lebih mudah. Wah, ini menarik sekali nih penjelasan dari Mbak Enza itu ya. Jadi sebenarnya itu tujuannya dari pengaturan apa namanya ya, blok-blok itu tuh untuk lebih memudahkan pengaturan ya Mbak ya, lebih melancarkan flow-nya ya Mbak ya. Iya, betul sekali Pak Budi. Oke, ini supaya kerja dari karyawan itu lebih mudah gitu ya, dan apa namanya bisa dilakukan oleh siapapun di situ ya yang memang dipekerjakan di sana ya. Iya, betul. Lalu Oke, selain untuk pembagian pekerjaannya juga perlu dilakukan job specialization ya, Pak. Jadi setiap orang itu bertanggung jawab untuk melakukan pekerjaannya saja. Jadi kalau di video yang sudah kita amati itu kan pekerja-pekerja masih berkumpul di satu tempat, itu ada banyak orang, bisa sampai 5 orang. Itu sebaiknya memang benar-benar satu orang yang berdedikasi untuk mengerjakan satu pekerjaan itu saja. hmm. Jadi emang saat ini belum dilakukan ya Mbak ya, masalah spesialisasi tersebut ya Mbak, di masyarakat Desa Giri Rejo ya? Iya, betul Pak. Dari pengamatan saya untuk pembagian tugas khususnya itu belum dilakukan. Oke, Mbak Maya nih Mbak, saya mau tahu nih Pak, Mbak, kira-kira pendapat Mbak Maya ya, kalau bicara tentang self-directed yang ada di Desa Giri Rejo, ini prosesnya seperti apa sih Mbak? Iya Pak Budi, kalau bicara self-directed itu sendiri kan adalah sekelompok pekerja dengan kemampuan spesifik secara individual ya Pak, yang bekerja untuk meraih satu tujuan gitu. Nah tadi seperti yang Mbak Enza sampaikan, belum ada job specialization juga di sana gitu ya, jadi secara self-directed-nya di Desa Giri Rejo itu sendiri masih dilakukan berupa tugas-tugas sederhana Pak, yang belum bisa terbagi secara spesifik di tiap-tiap orang gitu. Karena secara kualitas kerja warga Desa Giri Rejo itu masih belum bisa mengenali identitas dari pekerjaan yang dilakukan atau mengenali signifikansi pekerjaan dalam proses secara keseluruhan. Nah, untuk mengarahkan layout kerja bagi warga Desa Giri Rejo, penting sekali untuk meningkatkan awareness-nya dulu nih ke mereka gitu ya, sehingga terdapat improvement pada beberapa dimensi, Pak. Salah satunya skill variety-nya dulu. Jadi perbedaan dan jumlah keterampilan dan bakat yang digunakan oleh tim kerja mandirinya itu seperti apa. Yang kedua, kita harus tahu juga awareness tentang task identity. Task identity itu adalah ketika sebuah tim itu bertanggung jawab penuh atas keseluruhan pekerjaan atau tugas yang sudah ditentukan. Kemudian ada task signifikansi, itu adalah ketika anggota tim itu mampu mengerahkan dirinya sendiri, karyawan lain, hingga seluruh proses organisasinya atau pelanggannya melalui kinerjanya mereka. Nah, satu lagi terkait dengan otonomi kerja, di mana ketika tim kerja itu dapat menetapkan satu tujuan, membuat agenda kerja dan mendisiplinkan anggota tim secara mandiri, perlu adanya feedback, yaitu meninjau kembali efek nyata ya Pak dari pekerjaan yang direncanakan, kemudian dikelola dengan baiknya seperti apa. Gitu sih Pak, kira-kira. Oke, menarik Mbak Maya ya. Mbak, sekarang kita bicara tentang flow diagram ya, yang digunakan di dalam proses operasional untuk masyarakat Desa Giri Rejo ini, menurut Mbak Maya itu seperti apa Mbak saat ini berjalannya Mbak? Iya, di ilustrasi layar nanti ada ya Pak. Jadi kalau Pak Budi lihat di layar ini gitu ya, bahwa
dari flow diagram yang digunakan dalam proses operasional di Desa Girirejo itu sendiri, Pak, ini kan merupakan sebuah gambaran ya, Pak, bagaimana analisa pergerakan barang atau manusia atau pola kerjanya ini berjalan di Desa Girirejo. Nah, saat ini karena memang masih mengedepankan gotong royong, Pak, gitu ya, dibandingkan spesialisasi. Tadi kan disebutkan ya oleh rekan sebelumnya bahwa kerjanya masih berkelompok gitu ya. Jadi maka perubahan layout flow kerjanya itu menjadi spesialisasi tertentu itu tidak akan mudah gitu. Jadi ini sama aja kayak kita ngerubah prinsip kerjasama dan gotong royong tadi dan perilaku pekerjanya dulu gitu. Karena saat ini sih kalau menurut kami layout flow-nya tuh belum cukup untuk bisa diubah sih Pak gitu. Nanti kalau misalnya memang rekomendasinya ketika nanti job spesialisasi dan job self-directed-nya sudah ada, baru itu bisa bisa kita ubah lagi layout dan flow-nya, Pak. Seperti itu. Oke, baik ini ya. Jadi bahasan yang sangat menarik ya tentang program G2RT ini khususnya di Desa Girirejo. Oke, baik. Terima kasih. Saat ini kita sudah ada di akhir sesi acara Talking Tom yang membahas tentang program G2RT di Desa Girirejo. Terima kasih kepada narasumber yang telah meluangkan waktunya untuk hadir di acara ini. Sangat menginspirasi kita semua dan sangat menjadi hal yang baru yang bisa kita dapatkan dari para ekspat-ekspat atau pengalaman-pengalaman yang sudah disampaikan oleh para narasumber pada hari ini. Perilaku gotong royong sudah menjadi kepribadian dan ciri khas dari masyarakat Indonesia, dan ini menjadi suatu kekayaan intelektual bangsa. Dan diharapkan dengan mengedepankan kebudayaan, ini akan menjadi sebuah akar dari kewirausahaan yang bisa bersaing di pasar global. Semoga program G2RT ini bisa berjalan lebih baik lagi ke depannya dan semakin banyak lagi desa-desa binaan yang bergabung di dalam program G2RT dan kita bisa menciptakan masyarakat pedesaan yang mandiri dan bisa bersaing di pasar global. Terima kasih kami sampaikan kepada seluruh peserta yang sudah mendengarkan atau menyimak atau menonton mengikuti program Talking Tom pada hari ini. Kita akan berjumpa lagi di sesi yang lainnya yang akan lebih menarik di acara Talking Tom. Sampai jumpa, terima kasih.